Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat serta hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita dapat diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ekonomi, berikut akan saya kupas kultum 5 menit bersama saya, hadis, ayat, serta pandangan ulama tentang ekonomi. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan ekonomi. Berikut adalah salah satu ayat yang saya ambil, yakni terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dengan arti, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya. Sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Maka jika seorang lupa, maka yang mengingatkannya janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan. Jika mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarkannya. Yang demikian lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu berdagangan tunai yang kamu jalankan itu di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sebenarnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah yang mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 ini berkaitan dengan tentang akuntansi. Baik, di sini ada tafsir Surah Al-Baqarah dari tafsir As-Saghir Al-Faiz bin Sayyid As-Sarih, dimurajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, Profesor Tafsir Univ Islam Madinah. Beliau berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang berhutang dengan waktu yang telah ditentukan, hendaklah pencatat di antara kalian yang menuliskannya dengan adil, dengan benar, dan janganlah pencatat menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun. Bila jika yang berhutang itu adalah orang yang kurang mampu akalnya, tidak baik tabiatnya atau lemah, masih kecil ataupun gila sehingga tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya. Orang yang mewakilinya itu tentu saja adalah orang yang adil. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kalian, dan mintalah saksi atas nama agama kepada 2 orang saksi laki-laki tersebut. Tetapi jika tidak ada 2 orang laki-laki tersebut, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara kalian yang kalian sukai dari para saksi. Sehingga ketika ada salah satu saksi yang lupa, maka akan digantikan oleh saksi yang lainnya. Ambillah saksi jika kalian berjualan beli, dan janganlah penatnya. Begitu juga saksi jika kalian melakukan kemudaratan yang dilarang bagi kalian, sesungguhnya hal itu merupakan kefasikan bagi kalian, penyimpangan kalian dari ketaatan menuju kemaksiatan. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang mengajari kalian, dan Allah yang mengetahui segala sesuatu." Kemudian di sini ada teks hadis tentang akuntansi dengan arti, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al-Jubairi dan Jamil bin Al-Hasan Al-Atiqi. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan. Al-Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An-Nadrah dan bapaknya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, ketika dia membaca ayat ini, "Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya. Hingga ayat yang berbunyi dengan arti akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain yang mengatakan ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Ibnu Majah 2356. Dalam hadis ini tersebut diterangkan bahwa orang yang melakukan hutang piutang harus melakukan pencatatan. Pencatatan ini berfungsi agar orang yang berhutang dan orang yang dihutangi akan tetap ingat akan hutangnya. Manusia mungkin saja bisa lupa terhadap sesuatu tentang hutangnya. Pencatatan juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap orang yang berhutang dan yang dihutangi. Seorang yang melakukan pencatatan harus mencatat transaksi yang telah terjadi dengan teliti dan jujur. Ketelitian seorang dapat dibutuhkan dalam proses pencatatan agar tidak terjadi kesalahan. Dan kejujuran merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, termasuk orang yang melakukan pencatatan transaksi. Jika orang tersebut tidak jujur, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hari akhir kelak. Proses pencatatan juga hendaknya harus disaksikan oleh beberapa saksi. Alhamdulillah, mungkin ilmu-ilmu tadi dapat bermanfaat sehingga kita lebih tahu bagaimana hadis, surah, dalam Al-Quran, kemudian pandangan ulama tentang ekonomi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.